Hai guys, hari ini kita akan belajar mengenai dokumen kantor. Sebelum kita memulai pelajarannya, jangan lupa subscribe channel ini, klik tombol like, komen, dan share ya. Selamat belajar! Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai pengertian dokumen, jenis-jenis dokumen, manfaat dan fungsi dokumen. Dokumen merupakan sesuatu yang sangat penting dan berharga. Dari sebuah dokumen, kita akan memperoleh informasi tentang berbagai hal. Informasi tersebut bisa tentang asal-usul, sejarah, identitas, dan bukti-bukti lainnya. Kemudian, apa saja sih jenis-jenis dokumen? Yang pertama adalah dokumen berdasarkan kepentingannya. Yang pertama yaitu dokumen pribadi. Dokumen pribadi adalah surat keterangan pribadi yang kegunaannya bersifat pribadi. Contohnya, akte kelahiran, ijazah, KTP, SIM, dan kartu keluarga. 2. Dokumen niaga. Dokumen yang berkaitan dengan perniagaan berupa surat-surat berharga yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Contohnya seperti cek, faktur, maupun kwitansi. 3. Dokumen sejarah. Dokumen yang berkaitan dengan sejarah. Contohnya, fosil, rekam film perjuangan, autobiografi, maupun naskah proklamasi. Yang keempat adalah dokumen pemerintah. Dokumen yang berisi informasi ketatanegaraan dari suatu pemerintah. Contohnya, seperti keputusan presiden, undang-undang, peraturan daerah, maupun perjanjian kerjasama antar negara. Yang kedua, dokumen berdasarkan fisiknya. 1. Dokumen literer, yakni dokumen yang ada karena dicetak, ditulis, digambar, atau direkam. Contohnya seperti majalah, buku, maupun film. 2. Dokumen korporil, yakni dokumen berupa benda yang bersejarah. Contohnya patung, fosil, maupun prasasti. 3. Dokumen privat. Dokumen yang berupa surat atau arsip, disimpan dengan menggunakan sistem kearsipan. Contohnya, surat dinas, surat berharga, surat niaga, maupun surat tanda bukti dan laporan. Yang ketiga, ada dokumen berdasarkan dokumentasinya. 1. Dokumen primer. Dokumen yang berisi informasi mengenai hasil dari penelitian, terutama asli langsung dari sumbernya. Contohnya seperti disertasi, laporan, maupun paten. 2. Dokumen sekunder. Dokumen yang diperoleh orang-orang yang tidak hadir di tempat kejadian, tetapi menerima informasi dengan membaca dokumen primer. Contohnya, catatan atau dokumentasi perusahaan berupa absensi, laporan keuangan, maupun laporan pemerintah. 3. Dokumen tersier. Dokumen yang menyajikan informasi mengenai literatur sekunder. Contohnya, buku dan teks panduan literatur. Yang keempat,
Dokumen berdasarkan sifatnya. 1. Dokumen tekstual. Dokumen yang berisi informasi dalam bentuk tertulis. Contohnya seperti majalah, buku, katalog, dan surat kabar. 2. Dokumen non-tekstual. Dokumen yang menyajikan informasi dalam bentuk teks dan gambar. Contohnya seperti pita, foto, grafik, maupun rekaman. Yang kelima, ada dokumen berdasarkan pengelolaannya. 1. Dokumen konvensional. Arsip yang informasinya tercatat di media kertas berupa tulisan tangan atau ketikan. Contohnya seperti akte notaris, warkat, maupun sertifikat tanah. 2. Dokumen elektronik. Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima dalam bentuk analog yang dapat dilihat dilampirkan dengan melalui komputer atau sistem elektronik. Contohnya seperti dokumen gambar, dokumen audio, maupun dokumen teks. Dan yang keenam, ada jenis dokumen berdasarkan fungsinya. 1. Dokumen dinamis merupakan dokumen yang digunakan secara langsung dalam kegiatan atau proses penyelesaian pekerjaan kantor. Dokumen dinamis dibagi menjadi 3. 1. Dokumen dinamis aktif. 2. Dokumen dinamis semi-aktif. 3. Dokumen inaktif. Dokumen dinamis aktif adalah dokumen yang dimana masih akan dipakai dan digunakan terus-menerus dalam sebuah proses penyelesaian pekerjaan. Contohnya, jurnal kelas. Dan dokumen dinamis semi-aktif, dokumen yang dimana penggunaannya dianggap sudah tidak digunakan dalam sebuah pekerjaan. Contohnya, slip gaji untuk bulan yang sudah terlewat. Dan yang terakhir, dokumen inaktif, dokumen yang dimana kemanfaatannya tidak lagi digunakan dalam pekerjaan kantor. 2. Dokumen statis merupakan dokumen yang pemakaiannya tidak secara langsung digunakan dalam proses pekerjaan kantor. Contoh, souvenir ulang tahun perusahaan. Kemudian, dokumen yang diterbitkan memiliki tujuan, diantaranya adalah 1. Sebagai alat komunikasi. 2. Bukti dari kegiatan yang telah dikerjakan atau dilakukan oleh seseorang. 3. Data pendukung apabila terjadi atau menghadapi masalah. Dan yang keempat, data pendukung untuk melakukan proses pengurusan barang atau kargo. Nah, bagaimana? Sudah mengerti kan apa itu dokumen dan apa saja jenis-jenis dokumen yang biasa kita temui di tempat umum? Semoga video ini membuat kalian semangat belajar. Terima kasih.